40. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, jadi hari ini saya akan membuat silase tebon jagung. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan sebanyak 14 ikat tebon jagung. Jangan berlama-lama, yuk mari kita simak videonya bagaimana cara pembuatan silase dari awal sampai akhir. Tadi setelah ditimbang-timbang 14 ikat tebon jagung totalnya adalah 425 kilo. Setelah melakukan penimbangan, langkah selanjutnya adalah chopper teman-teman. Di depan adalah tahap yang kedua, yaitu proses menchopper tebon jagung yang sudah kita timbang sebelumnya. Oh iya, mesin chopper yang saya punya ini berkekuatan 5,5 PK. Tapi karena pisau yang ada di dalamnya masih tumpul, belum diasah dengan baik, kita bisa lihat potongan-potongan tebon jagungnya masih sangat besar, tidak tercacah dengan baik teman-teman. Sebenarnya hal demikian bisa menghambat dalam keberhasilan proses fermentasi atau silase tebon jagung. Karena apa? Dikhawatirkan ketika tebon jagungnya dimasukkan ke dalam drum plastik yang sudah kita siapkan, masih terdapat celah-celah atau rongga udara yang bisa menggagalkan proses fermentasinya teman-teman. Tapi hal itu semua sebenarnya bisa diminimalisir dengan mempadatkan, diinjak-injak terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya, ini pelajaran buat teman-teman semua, untuk bisa membeli mesin chopper atau menajamkan terlebih dahulu pisau mesin chopper supaya rumput ataupun tebon jagung yang kalian chopper bisa tercacah dengan baik. Tebon jagung yang saya panen ini sebenarnya terlalu alot teman-teman, ataupun ketika saya mengambil di petaninya tidak langsung diangkut ketika panen, tapi didiamkan terlebih dahulu sehingga berwarna coklat, tidak hijau muda. Itu juga bisa menjadi faktor tebon jagung ini menjadi sulit dicacah karena alotnya itu. Dan jika kita memilih tebon jagung yang lebih muda usianya, ataupun ketika panen langsung kita ambil, akan lebih mudah tercacah teman-teman, karena kadar airnya cenderung masih banyak. Memang bisa menjadi hambatan jika mesin chopper yang kita punya ini tidak berguna dengan semestinya. Akan sangat mempengaruhi efektivitas kerjanya, terutama di dalam waktu mencupornya menjadi lama. Sekarang ini sudah banyak mesin chopper yang harganya relatif murah, tetapi tenaganya besar juga. Tentunya hal itu akan membuat efektivitas kerjanya, terutama di waktu, menjadi lebih cepat. Tidak lambat seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat tadi anak kandang saya ini ketika memasukkan tebon jagung mesti ditarik ulur tarik ulur. Karena apa? Jika disekaliguskan itu tidak masuk, alot akan tertahan mesinnya. Jangan berlama-lama di sini. Setelah menchopper, langkah selanjutnya kita akan memberikan larutan E4 dan molasses ke dalam air yang sudah disiapkan, dan segini takarannya teman-teman.
Setelah itu, kita aduk larutan E4 dan molasses tersebut ke dalam air atau ember yang sudah disiapkan. Diamkan beberapa saat supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam bisa aktif, teman-teman. Ini adalah obat-obatnya, E4, dan di depan ada molasses. Ini E4 untuk peternakan. Buat teman-teman yang belum tahu molasses, itu adalah tetes tebu. Oke teman-teman, setelah ini kita akan berada di proses selanjutnya di tahap keempat, yaitu adalah mencampurkan cairan tadi yang sudah dibeli larutan ke dalam tebon jagung yang akan disiapkan untuk dimasukkan ke dalam drum. Sebelumnya, tebon jagung ini sudah diberikan sedikit siraman oleh larutan yang berada di ember tadi. Kita lihat perlu dipadat-padatkan seperti ini untuk meminimalisir kegagalan, karena ini adalah proses anaerob atau supaya bakteri bisa berkembang dengan baik. Jika ada udara, bakterinya tidak akan berkembang dengan baik, teman-teman. Kita tumpukan lagi satu persatu atau sedikit demi sedikit. Dalam satu tong ini yang berwarna biru, kapasitasnya kurang lebih 150 liter, bisa untuk memasukkan tebon jagung dengan berat total 50-60 kilo, teman-teman. Kita lihat, setelah dimasukkan yang baru diinjak lagi, dimasukkan yang baru diinjak lagi, begitu seterusnya. Jika terdapat cukup banyak oksigen di dalam, itu akan membuat kegagalan dari fermentasi ini, teman-teman. Sekali lagi, oleh karena itu, kedap udara hal yang paling penting dalam keberhasilan fermentasi silase ini. Silase tebon jagung untuk saat ini cukup digemari oleh peternak modern karena hasilnya yang bisa memuaskan, bisa meningkatkan protein, dan yang kita ketahui protein tebon jagung itu sekitar 12%. Jika kita olah seperti ini atau disilasekan, tentunya protein dari tebon jagung ini akan meningkat. Silase tebon jagung juga sudah terbukti untuk bisa meningkatkan ADG atau pertumbuhan bobot badan harian sapi penggemukan, teman-teman. Masih terus dipadatin lagi. Setelah ini akan kita berikan dedak halus. Apakah ini penting? Sebenarnya dedak yang diberikan di atas ini hanya sebagai lapisan saja. Akan terus kita berikan sampai full, atau ketika ditutup tidak ada celah atau rongga udara yang masuk. Kita lihat anak kandang yang di belakangnya
sedang menciprati-ciprati lagi tepung jagung yang akan dimasukkan ke dalam drum. Ini sangat penting supaya bakteri yang ada di dalam kandungan atau larutan air tersebut bisa menyebar secara rata. Jadi tutup nama nom. Setelah selesai, di atasnya kita beri lapisan plastik, kemudian tutup. Sekali lagi, ini dilakukan supaya tidak ada rongga udara yang masuk. Tekan sekuat mungkin. Dan kita lihat anak kandang yang di belakang ini menaburkan dedak halus ke dalam tepung jagung. Untuk takarannya, saya hanya menggunakan seperlunya saja teman-teman. Dedak halus yang diberikan berfungsi sebagai pengikat kadar air atau supaya kadar air yang ada di dalam tepung jagung tidak terlalu banyak. Kita lihat sampai diketuk oleh palu supaya benar-benar rapat. Diaduk-aduk lagi supaya merata. Setelah diketuk-ketuk oleh palu, akan dikunci oleh penutup drum. Itu penting teman-teman, karena pengunci ini fungsinya supaya mengikat atau tidak lepas. Kita lihat anak kandang yang di belakang lagi. Setelah diaduk-aduk, ciprati lagi oleh larutan air, diberikan lagi dedak halusnya. Jangan berlama-lama, kita lihat total tong yang sudah kita silase. Jadi teman-teman, dari 425 kilo menghasilkan 7 tong. Berat dari 1 tong ini sekitar 60 kilo. Jadi jika kita kalikan 60 kali 7 adalah 420 kilo teman-teman. Jadi tepung jagung sebanyak 425 kilo menghasilkan 7 tong. Sangat efektif bukan jika kita menggunakan teknik silase dalam pemberian atau manajemen penggemukan sapi kita. Dan yang terakhir, kita lihat hasilnya. Setelah 1 minggu difermentasi atau diendapkan, silase tepung jagung yang sebelumnya berwarna hijau akan berubah menjadi warna coklat. Dan jika berhasil, wanginya akan sangat harum. Kita lihat bagaimana sapi-sapi ini sangat menyukainya, teman-teman. Saya sengaja diberikan kepada sapi perah yang masih pedetan
kurang lebih berumur 7 bulan 8 bulan untuk melihat bagaimana pertumbuhannya teman-teman. Teksturnya lembek, wanginya harum. Itu adalah indikasi keberhasilan dari proses fermentasi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.